Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat semua, walaupun sekarang sedang ada wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, tidak terkena virus, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena virus corona bisa segera sembuh. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang input data dalam program SPSS. Oke, kemarin kita sudah belajar untuk bagaimana instalasi program SPSS. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan input data di dalam program SPSS. Oke, SPSS ini adalah sebuah tool. Ini hanya sebuah tool ya. Yang harus kita pahami adalah ini adalah sebuah tool yang kita gunakan untuk melakukan olah data. Maka pada pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus melakukan pengumpulan data. Oke, kita harus melakukan pengumpulan data. Pada malam ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana kita melakukan pengumpulan data penelitian yang nantinya akan kita masukkan dalam SPSS. Pertama, kita harus Pertama kita harus siapkan instrumen yang kita gunakan untuk melakukan pengumpulan data. Kita biasanya melakukan pengumpulan data dengan kuesioner. Maka ayo kita belajar untuk membuat kuesioner singkat saja ya, yang berisi tentang data responden penelitian. Oke. Biasanya kuesionernya begini ya. Kuesioner kita akan tulis kuesioner. Ya, kuesioner. Biasanya dalam kuesioner kita biasanya pada bagian awal kuesioner ada permohonan kepada responden agar bersedia untuk menjadi responden penelitian. Biasanya dibikin begini ya, dengan hormat. Kami, ya, biasanya pertama ya, kami mahasiswa Universitas Naro sekarang sedang melakukan penelitian terkait dengan keberadaan virus corona COVID-19. Anda adalah salah satu orang yang terpilih untuk menjadi responden penelitian. Kami sangat berharap Anda bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Bentuk partisipasi Anda adalah dengan melakukan pengisian kuesioner di bawah ini. Atas kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner, kami sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam. Kami, gitu ya, hormat kami peneliti. Oke. Biasanya pada bagian awal kita akan temukan isian tentang data responden penelitian, identitas responden. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan menanyakan nama responden, karena biasanya nama responden ini disamarkan, maka jangan menanyakan nama responden penelitian. Kalau perlu mungkin hanya dengan
singkatan, misalkan Agus Santoso AS, nah, itu bisa. Atau tidak perlu nama juga tidak masalah. Biasanya ini tugas responden jawablah apa istilah identitas responden, identitas benar. Kata-katanya bisa di ini ya, disesuaikan sendiri nanti. Jenis kelamin. Biasanya ini pilihan pertama ya, jenis kelamin. Kita kasihkan pilihan A laki-laki, B perempuan. Dan jenis kelamin biasanya kita juga menanyakan tentang usia ya. Biasanya dalam penelitian kita juga menanyakan tentang usia responden penelitian. Oke, pertanyakan juga usia. Untuk memudahkan, biasanya kita juga berikan pilihan, tapi misalkan tidak, mereka bisa juga langsung melakukan pengisian. Akan kurang dari 20 tahun, kemudian 20 sampai 30 tahun, mungkin 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan yang kelima ini mungkin lebih dari 50 tahun. Oke. Kemudian yang biasanya melengkapi isian identitas responden adalah pendidikan ya. Kadang-kadang ini perlu gitu ya. Maka bisa ditanyakan juga pendidikan responden. Biasanya SMP dan sederajat. Meskipun sekarang sudah jarang orang dengan pendidikan lulus SMP saja. Mungkin generasi yang sudah sepuh, sudah tua, mereka pendidikan SMP. Tapi kalau yang sekarang sudah kebanyakan SMA ya. SD kadang-kadang masih ada, boleh kita sertakan juga SD dan sederajat. Dan ada SMA dan sederajat, kita juga isikan. Dan setelah SMA kita ada satu jenjang lagi, diploma, D1, D2, atau D1, D2, dan D3. Kalau D4 ini sudah setara S1 ya, S1 dan sederajat. Sederajatnya dengan S1 ini biasanya diploma, ada pasca sarjana. Nah, bisa S2 atau S3. Oke, informasi yang lain yang mungkin kita perlukan adalah pekerjaan ya, pekerjaan. Pekerjaan responden. Pekerjaan mungkin pegawai negeri ya, pegawai negeri atau BUMN, BUMD atau yang sejenis. Ini ada pegawai swasta, ada wira swasta, ini yang wira swasta. Kemudian ada ibu rumah tangga. Kemudian ada pelajar mahasiswa. Dan kita kasih opsi satu lagi, kadang mereka juga tidak termasuk dalam 5 kategori ini, lainnya. Maka baik kalau dikasih pilihan gitu ya. Oke, ini 4 jenis identitas responden yang biasa ditanyakan dalam sebuah penelitian. Oke, sekarang umpamanya atau sebagai simulasi ini sudah kita bagikan kuesioner ini kepada 30 orang responden, maka kemudian biasanya kita bikin rekapan data dalam Excel. Atau kalau langsung dalam SPSS juga enggak apa-apa, bisa langsung, tapi biasanya kalau saya lebih suka untuk merekap data dalam Excel. Oke, kita jangan lupa kita simpan dulu. Nah, yang tadi ini lupa belum saya simpan.
video pembelajaran untuk mata kuliah statistika. Oke, ini data kuesioner. Nama jangan lupa. Untuk kuesionernya tadi saya juga lupa belum memberikan data. Ini sangat penting menyimpan ya, sangat penting. Sampai nanti di tengah jalan sudah payah-payah mengetik, tiba-tiba datanya hilang karena belum disimpan. Oke, ini kita sudah simpan dua dokumen kita, dokumen latihan kita ya, ini latihan. Jenis kelamin, misalkan kita sudah punya ini ada nama responden, kemudian ini ada data-datanya jenis kelamin, pakai singkatan juga tidak apa, tidak juga tidak apa. Kemudian kita ada usia, kemudian kita ada pilihan yang lain, pendidikan, ada pilihan yang lain, pekerjaan, ini ya. Untuk memudahkan, kita bikin ini saja, kode 1 dan 2 saja ya. Ini kita bikin kode 1 2 saja, biar enak. Kode 1 dan 2, sehingga nanti ketika kita memasukkan ke SPSS kita pakai kode angka saja ya. Karena SPSS ini adalah sebuah program yang mengolah angka. Jadi sebisa mungkin data yang kita masukkan dalam program SPSS adalah data dalam bentuk angka. Walaupun ada beberapa kondisi mungkin yang dimasukkan data dalam bentuk teks bukan angka, itu juga bisa. Tapi saya lebih suka untuk memasukkan data ke program SPSS dalam bentuk data angka. Oke. Kita coba nanti untuk 30 responden saja. Kemudian nanti kita coba untuk input ke SPSS. Jenis kelamin kita ada 1, 2, pilihan 1 dan pilihan 2. Kita isi dulu. Nama respondennya kita isi sampai nomor 30 ya. 30 responden. Sementara kita isi datanya acak bebas ya. Kita isi saja datanya untuk acak bebas, jenis kelamin kita ada 1 dan 2, kita masukkan 1, 2, 1, 2. Sekarang aja tidak apa, 1, 2, ini hanya untuk latihan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Kemudian untuk usia, kita ada 5 kategori, kita masukkan 5 kategori, bebas. Bebaslah, kita masukkan berapa, pokoknya sampai data berjumlah 30. Oke. Dan untuk pendidikan kita ada berapa pilihan? Kita ada SD sampai pasca sarjana ada 6 pilihan, kita masukkan. Yang SD kelihatannya sudah sangat jarang ya, SMP lah. SD tapi tidak apa, kasih 1. 1 SD, kemudian SMP kita kasih 1, yang lain mungkin SMA yang sudah sangat umum ya. SMA itu sudah sangat umum sekali, sarjana sekarang juga sudah sangat banyak. Yang pasca sarjana 4 ini sarjana, diploma. Oh ada yang 6, kita lupa belum kasih data yang 6, kasih 2 saja. Kemudian data berikutnya adalah data pekerjaan. Kita ada 6 jenis pekerjaan kita isi. Yang tadi respondennya pendidikannya SD, kemungkinan mungkin swasta atau wira swasta ya. Atau mungkin ibu rumah tangga ya. Kita isi saja 4. Yang lainnya sekarang lah. Kita punya 6 pilihan. Bisa ada bervariasi. Data ini sebenarnya adalah data hasil pengisian kuesioner oleh responden. Tapi karena kita ini hanya untuk latihan, maka kita asumsikan bahwa responden sudah melakukan pengisian kuesioner, kemudian kita
melakukan rekap data kuesioner. Nah, ini rekapan data kuesioner. Kita kasih judul ada di atasnya, rekapan data. Setelah kita rekap ke dalam Excel, langkah berikutnya adalah kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Gitu ya. Kita kemarin sudah install program SPSS versi 18. Saya harapkan Anda semua juga sudah sukses untuk menginstal data SPSS 18 ini ya. Dalam program SPSS ini tampilannya seperti ini ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang belum sukses melakukan instalasi SPSS, kadang tombol di atasnya ini tidak komplit. Ya. Tandanya kalau instalasi itu berhasil, maka tombol di atasnya ini komplit. Ada file, edit, view, data, transform, analysis, sampai help. Ini semua data muncul. Tapi terkadang tombol-tombol di atas ini tidak muncul, kadang hanya muncul 3. Itu tandanya kalau instalasinya belum sukses, maka bisa dicoba ulang untuk melakukan instalasi lagi. Terutama pada bagian ini yang wajib harus muncul ya, analisis. Karena program ini kita gunakan untuk analisis data, maka pada poin analisis ini harus keluar. Oke, ini tampilan layar program SPSS. Kita ada 2 sheet, tampilannya mirip Excel ya. Ada kotak-kotak begitu, tampilan mirip Excel. Kita punya 2 sheet, ada sheet data view, ada sheet variable view. Untuk sheet data view adalah sheet untuk memasukkan data yang kita peroleh. Nah, ini data. Jadi kita sudah dapat datanya ya. Di SPSS ini datanya. Ini datanya. Kemudian untuk variable view adalah untuk memasukkan nama variabel. Kita sudah dapat tadi berapa nama variabel, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi kita mulai saja, kita masukkan variabel view. Kita lihat saja dari Microsoft Word-nya ya. Oke, ini kuesioner yang tadi sudah kita buat. Sederhana, singkat. Kita coba masukkan, pertama kita punya data jenis kelamin. Pada bagian SPSS ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita isi adalah 3 bagian. Bagian name, bagian label, dan bagian value yang perlu kita isi. Kita ada jenis kelamin, pada bagian name ini sebagai catatan, pakai singkatan saja ya. Jangan sampai lebih dari 1 suku kata. Kalau lebih dari suku kata dia tidak mau. Misalkan kita tulis jenis kelamin. Nah, maka dia tidak mau. Harus 1 suku kata saja. JK apa? JK jenis kelamin. Pada bagian label kita isi dengan jenis kelamin. Ini kita isikan jenis kelamin, kita punya berapa opsi, laki-laki dan perempuan. Ya. Setelah ngisi label, kita isi value. Value ini adalah nilai dari jawaban responden. Ini ada nilai 1, 2. Di Excel-nya juga kita sudah ada 1. Kita masukkan nilai ya, 1, 2, 1, 2. Maka pada value-nya kita juga isikan 1. Tadi mewakili jenis kelamin laki-laki. Kemudian 2 mewakili jenis kelamin perempuan. Setelah itu kita klik OK. Ya. Nah, kliknya tadi bagian ini value. Kalau kita klik sini, ini ada titik 3 yang kita klik. Kalau titik 3-nya nanti muncul tampilan ya seperti ini. Oke. Berikutnya adalah usia. Usia. Pada bagian label kita berikan penjelasan lengkap usia responden. Yang atas tadi juga bisa kita lengkapi juga ya, jenis kelamin responden. Untuk usia kita ada beberapa kategori, kita ada 5 kategori. 1. Bisa kita ketik atau bisa kita copy langsung dari sini. Copy, paste di bagian bawah. Nah, tapi kadang angkanya ikut, nah kita hapus angkanya. Dan untuk opsi 2 ini adalah yang ini 20 sampai 30. Ya, value 2. Jangan lupa ini dihapus depannya. Untuk 3, saya langsung copy dari sini biar tidak salah ya. Kadang-kadang kalau ngetik lagi
terjadi kesalahan, lebih enak kalau kita sudah bikin kuesioner, kita copy dari kuesionernya. Oke, untuk 4 ini sampai 50. Kemudian untuk 5 ini adalah lebih dari 50 tahun. Oke. Oke, untuk isian usia sudah selesai. Oke. Opsi identitas ketiga kita ada pendidikan responden. Kita isikan pendidikan responden, pendidikan ada bagian depan, kita isikan pendidikan. Di sininya baru kita isikan pendidikan responden. Yang kita maksudnya di sini pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir yang pernah ditempuh atau diselesaikan. 1, kita ada opsi SD dan sederajat. Yang kedua kita ada SMP dan sederajat. Kita ada SMP dan sederajat. Dan ketiga kita ada SMA dan sederajat. Kemudian keempat kita ada diploma D1, D2, dan D3. D4 kita pisahkan ya, karena D4 ini sudah setara dengan S1. Maka pilihannya nanti S1 dan sederajat. Kalau pendidikan D4, maka nanti masuk di S1 dan sederajat. Oke, nomor ke-6. Pasca sarjana S2 atau S3. Kita juga masukkan opsi pilihan ini karena sekarang orang dengan pendidikan pasca sarjana itu sudah sangat banyak. Kesadaran untuk menuntut ilmu sudah semakin bagus sehingga tingkat pendidikannya juga semakin bagus. Kemudian variabel keempat kita ada pekerjaan, variabel yang merupakan responden, data identitas responden. Pekerjaan, pada bagian label kita isi pekerjaan responden. Untuk value-nya kita isikan sesuai dengan pilihan yang ada di kuesioner. Label ada ini untuk value kedua adalah untuk pegawai swasta, value ketiga adalah untuk wira swasta, value keempat adalah ibu rumah tangga, value kelima. Value kelima adalah untuk pelajar mahasiswa. Value 6 adalah untuk opsi ini. Oke, kita sudah hampir menyelesaikan bagian sheet pada variabel view. Kita sudah selesaikan variabel view. Kita ada 4 variabel: jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Oke, kita beralih pada sheet satunya, ada data view. Pada bagian data view, kita bisa lihat bahwa pada garis atas ada nama variabel. Maka sekarang tinggal kita pindahkan data yang sudah ada di Excel ke data SPSS. Ini tinggal log, kemudian copy, kemudian kita paste di sini. Oke, sudah. Oh ya, jangan lupa kita simpan datanya. Jangan sampai sudah panjang, sudah banyak pekerjaan kita ternyata belum disimpan, nanti lupa belum disimpan, ada trouble, kemudian data hilang, jangan sampai. Nah, kita kasih nama data kuesi owner, data kuesi owner. Oke. Oke, kita sudah mengisikan data kuesioner. Kemudian kita analisa data ini pakai analisa yang
dasar ya. Dasar biasanya kita pengen tahu jawaban responden itu seperti apa, maka kita ingin tahu deskripsinya seperti apa, kita pilih pada tombol analisis dan kita pilih deskriptif. Pada bagian frekuensi kita klik. Nah, muncul pada bagian kiri ada jenis kelamin, usia. Ini semua variabel muncul pada bagian kiri. Kita blok satu-satu, kita pindah pada bagian kanan, berarti ini yang ingin kita lihat distribusi frekuensinya. Coba kalau satu, klik. Nah, ini hasil distribusi frekuensinya, bisa kita lihat, oh ini datanya ya. Data untuk jenis kelamin ternyata ngisi laki-laki 9, perempuan 21, total 30. Bisa juga kita langsung tiga-tiganya ya, satu-satu bisa, tiga-tiganya langsung bisa. Tadi sudah ada satu, kita blok, kemudian kita geser sebelah kanan, kalau sudah semua kita oke. Nah ini sudah muncul. Data responden, ada jenis kelamin responden, kemudian ada data pendidikan, data usia, data pekerjaan. Nah kan dengan program ini kita bisa langsung tahu, oh ternyata responden dengan usia kurang dari 20 tahun ada satu orang. Responden usia lebih dari 50 tahun ada satu orang. Responden usia antara 41 sampai 50 tahun ada 12 orang. Di program ini akan sangat membantu kita dalam melakukan analisa data. Coba kita save juga ya. Walaupun hanya latihan, coba kita save. Hasil belajar 1. Hasil belajar 1. Oke. Kadang-kadang kita juga ingin melihat deskripsinya dalam bentuk chart. Nah, di sini kita juga bisa melihat dalam bentuk chart. Nah, kita coba lihat dalam bentuk bar chart, pie chart atau histogram. Kita coba lihat dalam bentuk bar chart atau pie chart ya. Klik continue, klik OK. Oke, kita lihat sudah muncul atau belum. Kita tunggu sebentar, ini sedang proses. Nah, kita bisa lihat muncul pie chart untuk data responden penelitian. Oke, mudah bukan? Mudah, tapi kalau dilihat mudah. Dipraktekkan juga akan tambah mudah. Nah, dengan praktek kita akan bisa menguasai apa yang kita pelajari. Saya harapkan setelah melihat video ini, semua praktek untuk melakukan input data kuesioner, mulai dari awal tadi kita ya. Pertama tadi kita menyusun kuesioner, kedua tahapannya setelah kuesioner jadi, maka kita membagikan kuesioner pada responden. Kemudian setelah kita bagikan kuesioner pada responden, kemudian kita rekap data. Tadi saya rekap data dalam Excel. Dan yang keempat, kita pindah rekap data dalam Excel pada SPSS. Setelah itu kemudian kita bisa mengolah data tersebut sesuai dengan keperluan kita. Oke, ini materi pelajaran kita untuk sesi kali ini. Saya harapkan semuanya bisa mengerti. Dan saya lebih berharap lagi supaya semua mempraktekkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap Anda semua bisa lebih baik dari saya nantinya dalam penggunaan program SPSS. Oh ya, perlu saya sampaikan, selain SPSS juga ada program-program yang lain, ya. Ada Minitab, ada eView, tapi saya lebih familiar dengan SPSS, sehingga saya share ilmu tentang penggunaan program SPSS ini kepada Anda semua. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa dimengerti. Oke. Dan saya tunggu hasil praktek dari Anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.